tak tahu benih siapa. Aku langsung ke rumah Bapak, nanti kamu jemputnya di rumah Bapak aja ya. Oke. Nanti mau dibawain apa? Coba tanyain sama Bapak juga. Bapak mau dibelikan apa? Aku sih maunya martabak, tapi kalau Bapak kan nggak boleh terlalu makan makanan yang kalorinya bejibun. Mungkin Bapak bawain bulu pandan kukus aja ya, di toko kue yang ada di seberang catering aku, Mas. Oke. Oh ya, gimana hasil cakap hari ini? Nanti aja deh aku ceritanya kalau kamu udah sampai ke sini ya. Ya udah. Begitu acara selesai, cepat-cepat pulang ya, Mas. Ya. Bye. Rinjani menutup panggilan itu lalu menyimpan ponselnya dan turun dari kamarnya untuk bergabung dengan Harun dan Henny yang sedang duduk bersantai di lantai bawah rumah. Durin, hati-hati jalannya. Bapak takut kamu kepleset. Cemaskan Harun saat melihat Rinjani menuruni tangga rumah. Aku hati-hati kok, Pak. Nggak lari-lari. Nih lihat aja jalanku udah kayak putri keraton begini. Jawab Rinjani dengan gurauan. Duh, Rin, rasanya belum lama lo kamu lari-larian di tangga itu, masih bocah. Sekarang malah udah mau jadi ibu. Kenang Henny. Aku nakal banget ya waktu kecil, Bi, hei. Rinjani sudah mendekat ke area yang ditempati oleh Harun dan Henny lalu duduk bergabung di dekat Harun. Centil dan cerewet, bikin siapapun gemas. Waktu Bibi masih gadis, Bibi suka dikasih tugas buat ngasuh kamu. Setiap kali Bibi bawa kamu main sama teman-teman Bibi, Bibi kamu tuh selalu jadi incaran buat dicubit-cubit sama teman-teman Bibi karena kamu itu emang benar-benar menggemaskan. Kenang Henny lagi. WKWK, masa sih Bi? Rinjani tak kuasa membayangkan. Sampai sekarang pun, Julian juga gemar mencubit pipi hidung dan dagunya. Fitur wajah Rinjani memang sangat presisi, membuat siapapun mantannya menyesal menangis darah telah putus dari Rinjani. Sebagian besar alasan Rinjani putus dengan pria-pria yang pernah dekat dengannya adalah karena Rinjani sangat sulit untuk dirayu. Diajak jalan keluar dan pastinya akan menolak tegas saat diajak untuk berhubungan badan. Anak-anak kemana, Bi? Tanya Rinjani. Yusti masih kerja. Pulang sekitar jam 8 en. Kalau Dendi katanya ada kerja kelompok di rumah temannya. Justin kerja di mana? Di toko temannya, toko online gitu, Rin. Lumayan bisa nambah-nambah uang jajan. Oh gitu ya, alhamdulillah kalau gitu, Bi. Rin, tadi kamu bilang baru pulang cakap dari dokter. Gimana hasil pemeriksaannya? Tanya Harun kali ini. Calon cucu Bapak sehat, dokter. Tias bilang perkembangannya sangat baik. Dan? Jawab Rinjani tak dengan sedikit membuat penasaran. Dan apa? Kalau bicara itu yang tuntas dong. Harun mengelus punggung Rinjani dengan lembut. Dan berdasar hasil USG hari ini, calon cucu Bapak itu laki-laki. Entah itu sudah valid atau masih ada kemungkinan untuk berubah. Harun begitu sumringah. Henny juga ikut senang mendengarnya. Beneran? Alhamdulillah, semoga aja sudah pasti laki-laki ya. Jujur aja, dulu, Bapak sangat bermimpi punya anak laki-laki setelah kelahiran kamu. Nah sekarang diganti sama cucu ya, Mas. Henny juga ikut bahagia mendengarnya. Iya, bismillah. Sehat, selamat sampai lahir nanti. Harap Harun. Amin. Aku juga nggak tahu, apa Mas JP akan senang atau kurang pelajo sama hasil kali ini. Aku harap, Mas JP juga sesenang Bapak. Pasti senanglah, Krin. Biar bisa diajarin main basket juga nanti kalau sudah besar. Goda Henny. Iya, Bi, semoga aja Mas JP juga seneng kayak Bapak sekarang. Walau feelingku sebenarnya anak perempuan, tapi ternyata hasil USG-nya laki-laki. Usia sekarang kan makin canggih, Rin. Pasti hasilnya memang valid dan calon anak kamu ini laki-laki. Tapi mau laki-laki atau perempuan, kan yang penting sehat selamat sampai lahir nanti. Iya, Bi, itu benar. Bapak boleh nyelipin nama tengah buat anakmu, kan Rin? Pinta Harun. Tentu aja boleh, Pak.
Nama awalnya adalah nama terbaik pilihan kalian sebagai orang tuanya, nama tengah maunya si pilihan bapak dan nama belakangnya sudah pasti harus Prawira. Iya, Pak. Bikinkan nama yang bagus ya. Apa Rudi sudah tahu ini? Belum. Mungkin besok aku ke rumah papa. Udah lama juga aku nggak ke rumah papa Rudi. Ya udah kalau begitu. Rinjani menikmati waktu sambil menunggu kedatangan suaminya. Kalau sudah berada di dekat bapaknya seperti ini, Rinjani selalu lupa dengan beban pikiran yang membelitnya. Setelah suaminya, bapaknya adalah tempat ternyaman di dunia ini. Bahkan Rinjani tidak terlalu peduli saat bertemu dengan Sri dan Risa di depan ruangan dokter Tias tadi siang. Padahal sebelumnya, Rinjani selalu tertekan setiap kali selesai bertemu dengan dua orang itu. Lantas, apa yang sebenarnya telah terjadi pada Risa? Selepas dari rumah sakit, Sri diam 1000 bahasa bahkan tak mencoba bertanya kenapa Risa bisa dinyatakan hamil padahal dia belum menikah. Hamil di luar nikah kah? Apa kedua putra-putrinya harus mengalami aib itu? Yang satu menghamili anak orang di luar nikah, dan yang satu dihamili sampai hamil di luar nikah? Sri lebih banyak melamun dan berusaha keras menerima takdir ini. Sesampainya di rumah, dia duduk lesu dengan pandangan mata yang kosong di sofa single yang ada di ruang tamu. Bu, maafin aku. Ucap Risa penuh sesal. Sri tetap diam bergeming seolah tak mendengar. Bu. Sri sedikit tersadar lalu menatap Risa dengan tatapan penuh kekecewaan. Ada luka yang tersirat di sorot matanya. Siapa yang melakukannya? Ibu nggak pernah lihat kamu bawa pacar ke rumah ini? Siapa lelaki yang udah menghamili kamu itu? Siapa? Hardik Sri. Risa terlihat kebingungan. Dia juga sama sekali tidak senang dengan kabar kehamilan itu karena tak tahu benih siapa yang sudah bersemayam di dalam rahimnya. Siapa? Risa? Kenapa diam saja? Cepat bawa lelaki itu ke hadapanku dan minta dia itu menikahimu. Aku nggak tahu, Bu. Risa menundukkan wajahnya. Tak seperti biasanya seperti saat dia bicara sombong dan lantang. Nggak tahu? Maksudnya apa? Kamu melakukannya dengan siapa? Aku nggak tahu pasti, Bu. Maafkan aku. Maksudmu apa, Risa? Kamu diperkosa? Dan kamu nggak tahu siapa orangnya? Begitu? Risa menggelengkan kepalanya. Risa mulai tertekan dan ketakutan. Apa sih maksudnya? Jadi apa yang terjadi padamu? Apa? Suara Sri semakin kencang, semakin memberi tekanan yang hebat pada Risa. Apa? Jawab! Jujur, aku melakukan one night stand dengan 3 lelaki berbeda belakangan ini. Bu, ampuni aku. Akui Risa dengan suara yang semakin pelan karena segan. One night stand itu apa? Sri siap untuk meledak lagi. One night stand itu tidur dengan sembarang lelaki walau kita nggak benar-benar mengenalnya. Sri merasakan ada peluru nyasar yang bersarang di jantungnya. Sri syak dengan jawaban putrinya. Ampuni aku, Ibu, itu cuma buat senang-senang aja kok. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sampai hamil, padahal aku pakai pengaman. Sri terguncang. Pandangan matanya menjadi blur dan lama-lama menjadi gelap. Sri pun jatuh pingsan. Ibu! Aduh! Ibu! Bu! Risa panik sendiri. Sumber kebahagiaan. Julian datang dengan semua makanan yang dipesan istrinya. Walau lelah dan ingin segera istirahat, tapi Julian menyempatkan diri untuk duduk bersama Harun dan Henny serta anak-anak di ruang tengah rumah. Setelah beberapa menit bercengkrama bersama sambil menikmati kue, martabak dan secangkir teh hangat, Rinjani pamit untuk segera naik ke lantai atas bersama Julian. Mereka menepi di kamar itu, kamar yang Rinjani tempati sebelum ia menikah dan pindah ke rumah Julian. Kok acaranya sampai malam begini sih, Mas? Hampir seharian loh. Tanya Rinjani agak protes. Acaranya emang panjang, Rin. Ada pembaruan kontrak buat beberapa pemain lama, perkenalan skuad baru, launching jersey resmi,
perkenalan beberapa pemilik baru, konferensi pers, ya begitulah. Aku juga kalau bisa absen dari acara itu ya mending absen dan antar kamu check up ke dokter. Jawab Julian dengan detail. Oalah acaranya sebanyak itu ternyata. Ya udah deh, nggak apa-apa yang penting kamu pulang. Renjani duduk di beanbag dan tidak langsung naik ke atas ranjang. Julian mengikuti dan duduk di atas karpet tepat di dekat Renjani. Apa? Punggung sama kaki udah mulai sering ngerasa pegal. Kamu harus sabar ya. Sekarang aku nggak bisa sat-sat nyiapin kebutuhan sehari-hari kamu. Pengennya tuh gini aja, duduk rebahan. Nggak apa-apa. Sekarang kamu lagi menjaga amanah dari Tuhan buat pernikahan kita. Aku tahu itu nggak mudah. Tukas Julian penuh pengertian sambil mengelus dan bermain-main dengan perut istrinya. Aku tahu kalau kamu mang pasti pengertian sama aku. Makasih ya, Mas. Ya aku sendiri nggak bisa bayangkan, gimana kalian para perempuan bisa menjaga kehidupan calon insan baru di dalam rahim kalian. Kalian adalah bagian dari keajaiban yang Tuhan ciptakan. Kalian kuat dan kalian hebat. Terutama kamu. Sanjung Julian. Sanjungannya adalah imun yang baik untuk istrinya. Renjani berhasil mengatasi rasa insecure-nya berkat Julian yang tiada lelah memberi penghargaan kecil untuknya walau hanya sekedar kata-kata sederhana. Mood banget kamu, Mas. Bikin hariku yang terasa berat seketika ringan kayak kapas. Hehe. Renjani balas mengelus wajah tampan itu. Di ujung hari mereka saling berhadapan dan saling memandang, saling mengagumi dan mengungkapkan rasa beruntung mereka karena memiliki satu sama lain. Jadi, gimana hasil pemeriksaan hari ini? Ceritakanlah. Aku mau dengar. Kata Julian dan menyimak dengan seksama. Semuanya baik, ibu dan anak sama-sama sehat. Gak ada yang perlu dicemaskan. Syukurlah. Dan, tadi dokter. Dia spill gender calon anak kita, Mas. Oh ya? Terus hasilnya? Julian begitu antusias dan semakin intens memperhatikan Renjani. Hasilnya, anak ini bisa jadi penerus kamu, akan menjadikan aku satu-satunya ratu di dalam rumah. Jawab Renjani dengan sedikit teka-teki. Julian penasaran dan karena terlampau penasaran dia tak lantas terkoneksi dengan jawaban Renjani. Maksudnya? Ih, masa nggak ngerti sih, Mas? Calon anak kita tuh cowok. Jelaskan Renjani dan akhirnya terkuak juga. Really? Iya. Hasil USG-nya cowok. Senyum Julian merekah dan tergambar kebahagiaan di dalam senyumannya itu. Tapi sebenarnya, tak peduli anak laki-laki atau anak perempuan, sama berharganya bagi Julian. Tapi menikmati setiap fase dari kehamilan istrinya memang terasa begitu membahagiakan sebab ini adalah pengalaman pertamanya sebagai calon orang tua. Gimana? Kamu nggak kecewa kan, Mas? Tanya Renjani meragu. Kecewa? Kecewa kenapa, sayang? Aku happy lah, terutama karena kamu dan calon anak kita ada dalam kondisi yang sehat. Makasih ya. Hari-hariku terasa begitu berwarna dan gak henti didatangi kejutan berkat kamu. Ucap Julian lanjut mengapresiasi. Renjani pun lega. Julian memang banyak berubah semenjak istrinya hamil. Yang awalnya meragukan, sekarang begitu semangat meyakinkan Renjani kalau Renjani adalah satu-satunya cinta di dalam hidupnya. Tolong jaga kami baik-baik ya, jangan pernah bosen perhatian sama aku. Pinta Renjani. Mustahil aku bosan. Kamu adalah sumber kebahagiaanku, Rin. Aku akan menjaga kamu, menjaga jiwa, raga dan hati kamu. Tegas Julian sambil membelai kepala Renjani bersamaan dengan tatapan mata yang begitu dalam. Hari-hari mereka selalu dipenuhi dengan perasaan cinta sehingga gangguan dari luar sana tak sampai menghancurkan kepercayaan mereka. Tapi godaan sepertinya akan terus menghampiri untuk menguji kesungguhan Julian. Entah Julian akan bisa tetap menjaga hati istrinya seterusnya atau akan goyah andai ada badai godaan yang lebih besar lagi. Nah ini nih, mungkin ini yang bikin aku sama calon anak kita selalu terpantau dalam keadaan sehat setiap kali check up. Hampir tiap hari dikasih vitamin kata-kata manis dari kamu. Makasih banyak ya, Mas.
gurau Rinjani. Julian tersenyum sambil mengangguk. Setelah puas mengelus dengan tangannya, Julian lanjut mengecupi perut Rinjani beberapa kali. Ujung hari terasa begitu sempurna dengan obrolan penuh cinta di antara mereka. Jadi inget. Kenapa? Tanya Julian kembali fokus menyimak. Tadi tuh, pas aku baru keluar dari ruangan dokter. Tias, aku papasan sama Risa dan Bu Sri. Tadi sih nggak merasa heran karena kalau ketemu mereka tuh bawaannya kesel, apalagi Rani. Ngapain mereka di sana? Nah itu dia, itu yang jadi pertanyaanku sekarang, Mas. Kira-kira ngapain ya mereka masuk ke ruang dokter? Tias, tadi aku nggak sempat kepikiran ke arah sana sih sama Rani. Tapi itu nggak penting, abaikan aja ya. Kita tidur sekarang? Iya sih, itu nggak terlalu penting. Abaikan aja deh. Kamu lupa nggak bawa baju ganti buat aku ya? Tanya Julian. Iya lupa, hei. Jawab Rinjani dengan innocent. Ya udah. Julian melepaskan bajunya dan menggantungnya agar tidak kusut karena besok akan dipakai lagi. Rinjani tak bisa tidak terpesona setiap kalian dada bidang dan EBS suaminya tereksposi. Ayo tidur. Ajak Julian lalu membantu Rinjani untuk bangkit dari duduknya. Maaf ya aku kelupaan bawain baju ganti buat kamu. Gak apa-apa. Julian memastikan bantal yang akan dipakai oleh Rinjani sudah lunak dan nyaman, kemudian dia menyusul terbaring di atas hamparan kasur yang nyaman itu. Menjaga istrinya terjaga di dalam pelukannya. Rama syak mengetahui apa yang terjadi pada adiknya. Keluarga itu tampak kacau akhir-akhir ini. Bisnis yang tidak berjalan, dan sekarang malah ditambah dengan kejadian yang sangat tidak diinginkan, yakni Risa dinyatakan hamil tanpa suami. Bahkan Risa juga tidak pernah membawa sosok pacar yang serius ke hadapan Rama dan Sri. Kamu ini malu-maluin banget, Riz! Rama begitu gusar, apalagi Sri langsung drop gara-gara Risa. Enteng banget kamu ngatain aku, Mas. Sebelum aku, kamu juga malu-maluin kok. Nikah cuma semalam. Terus menghamili perempuan gak jelas kayak si Bening. Please deh, pikir-pikir sebelum ngatain orang. Risa melawan pada Rama. Risa tak rela dikatai oleh kakaknya yang sama bejatnya seperti dirinya. Kamu ini kalau dibilangin ya. Rama kesal dan agak membentak adiknya. Apa? Janganlah nyalain orang sebelum berkaca sendiri. Aku kayak gini karena aku ada di dalam lingkungan keluarga yang gak baik. Kakak yang brengsek, ibu yang egois. Plak. Tak terima dengan perkataan Risa, Rama secara spontan menampar Risa sehingga Risa terbungkam seketika. Rama pun ada rasa menyesal sudah melakukan hal kasar itu pada adiknya. Tapi akumulasi rasa gusar yang ia rasakan telah mendorongnya dengan mudah untuk memberi pelajaran pada adiknya. Keluarga ini udah gak berjalan baik selayaknya keluarga yang baik. Kayak orang-orang yang dengan mudahnya menemukan kebahagiaan. Aku muak. Kalau tetap tinggal di rumah ini, aku gak akan pernah bisa berkembang. Aku gak akan pernah bisa bahagia dan meraih semua yang aku inginkan. Aku benci kamu. Kamu adalah kakak terbrengsek yang pernah aku tahu. Risa beranjak setelah mengatakan sederet kalimat yang menggambarkan rasa kecewanya. Rama terdiam, dia tidak berusaha menyusul Risa untuk meminta maaf. Risa mengancam untuk pergi, dia pergi ke kamarnya, pasti dia akan menangis sambil mengemasi barang-barangnya. Rama tak tahu, tapi langkah selanjutnya Rama segera pergi ke kamar Sri untuk melihat keadaannya. Akun palsu pasti nih. Masa ngatain produk kita bikin mual-mual, ngasih rate bintang 1 pula. Emang ada aja ya orang kayak begini. Rani misuh-misuh ketika melihat review dan rating terbaru di aplikasi ojek online. Abaikan aja lah, Wan. Itu cuma 1 di antara puluhan akun yang ngasih rate bagus, kan? Rinjani menanggapinya dengan santai. Ya tetep aja kadang suka kesel. Perasaan kita udah ngasih kualitas dan harga terbaik, gak pernah ngambil keuntungan secara berbar, masih aja ada yang gak suka. Udah tenang aja.
Apa-apa juga mesti ada hatersnya. Yang penting itu nggak mempengaruhi kita ya, Besti. Rinjani tetap positif dan berusaha menenangkan sohibnya. Ping! Rani mendengar ada notifikasi pesan masuk. Dia segera memeriksanya. Rani mematung ketika membuka pesan singkat itu. Rinjani awalnya tak curiga apa-apa. List belanjaan udah siap, nanti kamu aja yang belanja ya, Ran. Rani tidak menyahut dan masih terpaku memandangi layar ponselnya. Buat bahan baku yang basah, biar Chef Pian yang belanja. Seperti biasa. Lanjut Rinjani. Rani tetap senyap dan seolah tak mendengarkan Rinjani bicara. Rinjani yang awalnya sibuk dengan layar laptop kemudian menoleh dan melihat ke arah Rani yang diam saja tidak menyahut. Ran? Rinjani pun keheranan apa yang terjadi pada Rani. Ran? Kamu kenapa? Ada apa? Tanya Rinjani lalu menggulirkan matanya ke arah layar ponsel Rani karena penasaran. Rinjani ikut terbungkam melihat pesan gambar yang baru saja Rani terima. Lalu Rinjani menatap cemas pada Rani. Idola nomor 1.